Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Siap semua anak-anak ya. Ayo kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan membawa keberkahan kepada diri kita semua. Allahumma amin. Anak-anak, hari ini kita masuki tema apa itu balik. Ya, ingat ya, balik ya. Balik itu ukuran atau tanda orang itu sudah dewasa. Nah, jadi telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Artinya kalau anak-anak nanti sudah dewasa sampai pada umur sekian-sekian, maka otomatis anak-anak tadi atau kalian tadi nanti sudah dikatakan balik. Ya, oleh karenanya balik ini nanti dijadikan sebagai titik awal dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, atau menjauhi larangan, mulai itu mencuri, berzina, maksiat. Jadi ketika anak itu sudah balik, maka disitulah nanti ketika anak itu menjalankan perintah, otomatis anak itu sudah mendapat pahala. Sebaliknya, jika memang anak itu melakukan dosa, mencuri, bohong, dan sebagainya, maka anak itu sudah mendapat dosa. Kalau sudah balik. Tadi. Lanjut. Nah, namanya balik ya, kedewasaan itu otomatis melalui tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya balik. Apa saja? 1. Sempurnanya umur. Jadi kalau umurnya itu sudah sempurna, maka itu dikatakan balik. Kalau laki-laki itu umur 15 tahun, kalau perempuan sudah umur 9 tahun, itu sudah dikatakan balik. Apalagi tanda berikutnya yaitu keluarnya air mani. Jadi kalau anak-anak nanti sudah keluar air mani, ya, kalau sekarang mungkin belum ya, karena masih kelas 3 atau kelas 4, tapi nanti kalau sudah dewasa, mungkin sudah kelas 5 atau kelas 6, kalau sudah keluar air mani, maka otomatis kalian nanti sudah dikatakan balik. Terus apalagi tanda berikutnya anak-anak? Tanda berikutnya adalah haid atau menstruasi. Ini bagi perempuan. Artinya ketika anak perempuan itu sudah umur sudah haid, sudah keluar darah dari rahimnya, dari kemaluannya, maka otomatis anak itu sudah dikatakan balik. Itu ya. Lanjut. Nah, tadi termasuk tanda balik bagi wanita khususnya yaitu haid. Apa itu si haid atau menstruasi itu? Haid secara bahasa, menurut bahasa adalah aliran. Jadi aliran, yaitu aliran air, aliran darah atau aliran apapun mengalir, itu namanya haid secara bahasa. Adapun haid menurut istilah yang kita kehendaki di sini adalah darah yang keluar dari rahim seorang ibu, ya, dari rahim seorang ibu, dari seorang wanita pada waktu-waktu tertentu. Jadi waktunya itu beda-beda. Ada yang tanggal 1, ada tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15, atau sampai tanggal 30. Nah, itu. Jadi tertentu waktunya. Lanjut, batas-batas waktu keluarnya darah haid. Jadi darah yang keluar dari kemaluan wanita itu ada batasnya.
Jadi nggak angger keluar haid, enggak. Ada batasan waktunya. Apa saja? Ada waktu paling sedikit. Waktu paling sedikit artinya apa? Contoh, semisal jam 6 pagi keluar darah. Terus keluar terus sampai jam 6 besok. Otomatis satu malam ini keluarnya. Kalau sudah keluar satu hari satu malam penuh, maka ini bisa dikatakan haid. Ini paling sedikit. Artinya paling sedikit itu apa? Andaikan nggak sampai satu hari, contoh 1 jam, setengah jam, atau bahkan setengah hari pun, itu belum bisa dikatakan haid. Jadi keluar komek 7 jam atau 12 jam, belum sampai sehari semalam, maka darah yang keluar tadi bukan darah haid. Artinya apa? Dia masih tergolong suci, dia tetap wajib melaksanakan perintah sholat dan puasa dan sebagainya. Itu paling sedikitnya haid. Jadi kalau nggak sampai satu hari ya belum dikatakan haid. Terus waktu sedang. Waktu sedang yaitu 1 minggu. Waktu sedang itu 1 minggu. Ini yang umum. Ya, standar. Jam hari Sabtu sampai hari Jumat. Wah. Terus ada waktu paling lama. Kapan itu? Yaitu sampai 15 hari. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 15 hari. Ini paling lama. Artinya apa? Jika setelah tanggal 15, jadi tanggal 1 sampai tanggal 15 kan keluar. Terus tanggal 16 masih keluar, tanggal 17 sampai keluar, maka mulai tanggal 16 sampai tanggal 17 tadi itu bukan dinamakan darah haid. Artinya darah istihadah. Ini langka ya, langka karena paling lama ya 15 hari itu. Lanjut. Hal-hal yang dilarang ketika haid. Jadi ketika wanita itu haid, karena haid ini darah kotor, nah ini harus dijauhkan dari ibadah, maka ada hal yang dilarang ketika haid. Apa saja? Pertama, sholat. Nah ini sholat ini kalau waktu datang bulan haid, maka haram bagi wanita untuk sholat. Lanjut, puasa juga. Jadi nggak boleh puasa karena dia dalam keadaan haid. Terus membawa dan mencintai Al-Quran, menyentuh aja nggak boleh, membawa pun juga boleh, bahkan membaca pun juga tidak boleh karena dalam keadaan haid tadi. Karena Al-Quran adalah kitab suci, sementara yang megang, yang baca, yang menyentuh dalam keadaan hadas atau kotor, maka tidak boleh dimakan ya. Tuh. Terus tawaf bagi haji, otomatis yang haji pun tidak boleh melakukan tawaf ketika haid. Masuk dan berdiam diri di masjid itu pun juga tidak boleh ya. Terus menalak istri, jadi awas bagi sang suami, jangan sampai menalak istrinya ketika dalam keadaan haid. Dan yang terakhir adalah bersetubuh dengan istri, itu pun juga tidak boleh. Jadi harus menunggu haidnya habis. Ya, sekian dulu anak-anak sampai situ. Barangkali ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, dan besok kita akan masuki tema tentang darah nifas. Apa darah nifas? Itu darah yang keluar seiring wanita setelah melahirkan. Jadi ketika melahirkan itu nanti akan keluar darah, namanya darah nifas. Nanti akan kita bahas, kita pelajari pada kesempatan yang akan datang ya. Sudah, sampai sini dulu tentang haid, tentang balik, yang mana di antara tanda-tanda balik itu tadi apa? Yaitu haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.